Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofwan, F1212027. Saya ingin menjelaskan apa itu SKRN atau SKAN. SKRN merupakan sebuah terminologi pada dunia pertambangan untuk mengidentifikasi suatu lapisan seperti SIM yang berwarna gelap kehitaman akibat dari adanya intrusi terobosan oleh fluida pembawa biji. SKRN dalam arti luas dibentuk oleh transportasi, massa dan kimia dan reaksi metamorfik antara satuan batuan yang berdekatan. Mereka yang tidak berasal dari batuan beku, dua lapisan sedimen yang berdekatan seperti informasi pita besi dan batu gamping dapat bereaksi terhadap pertukaran besi dan fluida selama metamorfisme dan akhirnya menghasilkan SKAN. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pengertian lain dari SKRN. SKRN merupakan batuan yang tersusun oleh silikat kalsium, besi, magnesium, dan mangan yang terbentuk oleh penggantian batuan yang kaya akan karbonat selama proses metamorfisme regional ataupun kontak dan metamorfisme. Menurut Einaudi et al. Tahun 1981. Sebagai remu dari bermacam-macam komposisi. Endapan SKAN dikenal dengan beberapa terminologi, yaitu diantaranya hidrotermal metamorfik, igneous metamorfik, dan kontak metamorfik. Umumnya terbentuk pada kontak antara intrusi plutonik dengan batuan induk atau biasa disebut country rock atau karbonat. Endapan SKAN terbentuk sebagai efek antara larutan hidrotermal yang kaya silika dengan batuan sedimen yang kaya kalsium. Proses pembentukannya diawali pada keadaan temperatur yang berkisar antara kurang lebih 400 derajat Celcius sampai 650 derajat Celcius dengan mineral-mineral yang terbentuk berupa mineral kalsikat seperti dioksid, andradit, dan wollastonit sebagai mineral-mineral utama pembawa mineral biji yang dikemukakan oleh Einaudi et al. Pada tahun 1981. Ya, selanjutnya yaitu Ganesha pembentukan endapan SKRN. Tahapan pertama yaitu inisial isochemical metamorphisme. Lalu tahapan kedua yaitu multiple stage of metasomatic. Lalu tahap ketiga yaitu retrograde alteration. Tahapan ini merupakan retrograde atau perusakan yang diikuti oleh pendinginan Pluton dan menyebabkan terjadinya alterasi hidros akibat infiltrasi air meteorik. Kalsium akan terlindikan dan menghasilkan mineral-mineral seperti epidot, klorit, aktinolit, dan lain-lain. Berikutnya adalah karakteristik berdasarkan klasifikasi pembagian SKRN. Klasifikasi berdasarkan batuan yang terubahkan. SKRN dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu exoskran dan endoskran adalah terminologi umum yang digunakan untuk menandai batuan sedimen dan batuan beku. Kandungan magnesium dan kalsit skran komposisinya mendominasi pada protolit dan menghasilkan skran mineral tersebut dapat dikombinasikan. Seperti di exoskran magnesian yang berisi forsterit dioksid skran membentuk dolostone. Kalsiliat horflens adalah suatu istilah deskriptif yang sering digunakan untuk batuan yang berbutir halus yang diakibatkan oleh metamorfisme bukan dari batuan karbonat, tidak murni seperti silt, batu gamping, atau kalkarenit.
Bentuk dari skarn deposit akan mengalami ubahan yang sangat kuat berbentuk stratiform, tabular oribody, pip, lensa, serta bentuknya yang berubah-ubah tergantung kepada kontak intrusinya. Selanjutnya yaitu klasifikasi endapan skar berdasarkan batuan yang terubah atau tergantikan pada batuan sedimen. Yang pertama yaitu exoskarn. Exoskarn adalah endapan skarn yang terbentuk di sekitar intrusi batuan beku, tidak mengalami kontak langsung dengan intrusi. Kedua yaitu endoskarn. Endoskarn adalah endapan skarn yang terbentuk pada kontak batuan sedimen dengan intrusi ataupun di dalam batuan beku intrusi itu sendiri sebagai xenolit. Klasifikasi yang berdasarkan jenis mineralnya. Pertama, skarn prograde. Mineral pada tipe ini terbentuk pada suhu yang tinggi dan terjadi pada fase awal. Beberapa jenis mineral pencirinya yaitu berupa garnet, klinopiroksin, biotit, humid, dan montiselit. Kedua yaitu skarn retrograde. Mineral pada tipe ini terbentuk pada suhu yang rendah. Beberapa contoh mineral pencirinya yaitu serpentin, amfibol, tremolit, epidot, klorit, dan kalsit. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai macam-macam endapan skarn. Yang pertama yaitu endapan skarn tembaga Cu. Kebanyakan endapan skarn tembaga itu berhubungan dengan granodiorit, kalsit alkalin yang mengubah monsoorganit di busur kepulauan pada tepi benua. Jadi yang kedua itu adalah endapan skarn besi. Nah, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa endapan skarn telah lama menjadi sumber yang paling penting pada tambang biji besi. Contohnya saja di Cornwall yang memasuk kebutuhan akan besi selama revolusi industri di Amerika Serikat. Selanjutnya itu adalah endapan skarn tungsten dan timah. Kemudian ada endapan skarn talc, kemudian endapan skarn grafit, dan endapan skarn emas. Selanjutnya yaitu mineral-mineral yang terbentuk pada endapan skarn. Nah, bisa kita lihat sendiri mineral-mineral penting terbentuk pada endapan skarn ini ada andradit, kemudian hedenbergit, iron rich hornblende, actionalit, dan pada umumnya mineral-mineral di atas merupakan mineral yang terbentuk pada lingkungan metamorfik. Ya, berikutnya litologi endapan skarn. Dalam endapan skarn tampak kehadiran urat terutama pada endapan dangkal pada lingkungan seperti ini, kontrol patahan dan ratakan jelas terhadap aktivitas hidrotermal bersamaan dengan pembentukan skarn dan mineral biji. Hidrofracturing yang kuat berasosiasi dengan intrusi dangkal besar dapat meningkatkan permeabilitas host rock, baik batuan beku yang berhubungan dengan fluida metasomatisme juga saat pendinginan yaitu dengan fluida meteorik. Ya, sekian presentasi kami.